KDM marah. Seorang kakek dipukul hingga tewas oleh pemuda. KDM langsung tanyakan ke keluarga korban kemana warga dan RT di sana pada saat kejadian. KDM kesal antar warga malah tidak peduli satu sama lain. Nah, setelah ini KDM akan memanggil perangkat kelurahan dan desa dan memeriksa mereka kenapa tidak membantu atau menolong kakek-kakek tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe videonya. Mari kita lanjut videonya. Itulah di kita. Ya, orang banyak waktu itu melihat. Iya banyak. Tapi tidak ada yang membantu. Iya. Setelah kemudian Bapak dianiaya itu, yang mukulinnya terus kemana? Ada, nggak kemana-mana yang mukulin mah. Cuma ke rumah ada yang ngasih tahu sama ibu. Anak-anak Karang Taruna. Yang mukulinnya orang mana? Katanya mah orang Depok. Di sini sama saudaranya. Di sini sama di Cibiru saudaranya. Iya. Oh, kemudian sama saudaranya. Sekarang udah ditahan. Udah waktu malam itu juga langsung diamanin dia mah gitu. Setelah kemudian melakukan penganiayaan terus ditahan. Kemudian bapaknya kritis. Iya langsung koma, langsung nggak bicara lagi sampai meninggal juga nggak bicara, itu matanya nggak buka, seperti yang tidur aja. Meninggalnya di rumah sakit. Iya. Terus sekarang yang menanggung biaya rumah sakit siapa? Sama teteh aja ngobrolnya. Sama teteh aja ngobrolnya nggak kuat ya. Maaf ya, nggak kuat ya. Nggak kuat bicaranya ibu. Assalamualaikum Bapak. Salam. Yang nanggung biaya rumah sakit siapa sekarang? Kebetulan yang waktu pertama di rumah sakit RSUD itu karena harus umum Pak, untuk masuk ICU, alhamdulillah kita ada bantuan santunan dari pihak toko tersebut. Oh, dari Alpa. Nah, dikasih santunan, dikasih bantuan kita sehingga Bapak bisa masuk ICU. Setelah itu Kemudian karena kitanya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan selanjutnya karena harus tindak operasi, kami pihak keluarga sepakat untuk membawa dulu pulang Bapak ke rumah. Semalam Bapak di rumah, langsung kita keluarga juga sama warga dibantu warga inisiatif untuk membawa lagi Bapak ke rumah sakit. jadi itu tidak sempat dilakukan tindakan ya? Tidak Pak, kalau masalah tindakan itu harus gede biayanya, jadi kita semampu aja yang ada uang yang ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Oh, loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, padahal jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito? Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita ya nggak tahu soal yang begitu. Kita ya udah inisiatif keluarga aja untuk membawa dulu pulang Bapak, semalam tinggal di rumah.
akhirnya tinggal di rumah, kemudian Bapak tidak sadar-sadar. Masih koma. Oh, jadi dibawa ke rumah itu dalam keadaan koma ya? Dalam keadaan koma, dibantu. Di rumah pun koma. Ya, di rumah pun koma, cuman emang masih bisa gerak Pak kalau tangan. Tapi Bapak tidak bisa buka mata sama mulut. Nangis bisa, masih respon seperti itu. Dari awal kejadian. Saraf-sarafnya berarti rusak karena dipukulin itu ya? Yang dipukulin kepalanya? Yang dipukul itu sebetulnya rahang Pak. Kalau lihat di video, Bapak dipukul rahang, terus Bapaknya langsung tergeletak jedug gitu ke batu. Oh iya, ngebanting kepalanya? Iya, langsung nggak sadarkan diri. Pas dibawa sama saya ke rumah sakit pun, Bapak tuh memang nggak sadar diri. Oh iya, sudah berat situasinya. Karena rahang ya, rahang berarti gegar otak Bapaknya. Iya. Sekarang dari perusahaannya ada santunan buat keluarga nggak Ibu? Kalau dari pihak Alfa itu Pak, santunannya cuman alhamdulillahnya waktu di rumah sakit pertama aja, begitu Bapak tahu meninggal, alhamdulillah memberikan minum air mineral untuk persiapan tahlilan. Itu aja Pak. Sekarang sudah ditahan di mana si pelakunya? Di Kapolsek, masih di Kapolsek Panyilekan. Masih di Polsek Panyilekan. Ya berproses lah ya, terus. Iya. Dan insya Allah pasti dipastikan berproses gitu loh. Keluarga dari orang yang menjadi pelaku itu ada datang ke ibu dan keluarga? Ada Pak, waktu malam Jumat saya lagi tunggu di rumah sakit. Ada telepon dari adik saya, katanya mau ada pihak keluarga datang ke rumah untuk ya silaturahmi. Ya saya silakan aja, kata saya itu, mangga boleh ketemu mama gitu, tapi tidak bisa ketemu sama saya gitu. Dia menyampaikan apa keluarganya? Mama yang tahu, soalnya saya nggak ada di rumah Pak, mungkin sama mama yang bisa diomonginnya. Oh, jadi dia pendatang di situ atau memang hanya nginep di keluarganya? Kalau kata adik, dia itu memang tinggal di situ baru berapa nih? Baru 1 minggu Pak. Pelaku itu tinggal di saudaranya di sini, cuman dia itu bekerja di saudaranya ya Nek. Bekerja di saudaranya, katanya gitu Pak. Ke situ memang dia lagi belanja atau memang mau ngambil dalam ceritanya? Kalau dalam cerita itu saya sama sekali tidak tahu Pak kronologisnya, karena saya dibangunin sama mama itu karena ada laporan warga yang ke rumah nyusul, Bapak sudah ada yang nonjok, Bapaknya langsung pingsan dan tidak ada yang nolongin. Saya langsung pergi sama suami sama mama ke sana, ngelihat Bapak tergeletak sudah tidak sadarkan diri. Saya sempat debat, langsung dibawa sama saya ke rumah sakit. Pelakunya waktu itu juga langsung ditahan? Langsung ditahan, ada patroli yang datang. Saya udah ke rumah sakit, saya cari info untuk pelakunya, ternyata memang sudah ditangkap langsung. Iya. Bapak sudah sering menangani yang pencurian, yang gitu, sering ketemu yang nyuri, sering nggak? Sering Bapak, makanya sigap mau jam berapapun Bapak selalu bangun. Kalau misalnya ada laporan dari ronda Waade itu ayah kejadian, langsung Bapak pergi, langsung melihat aman saja, enggak. Kalau kemarin memang sampai fatal. Sebelumnya Bapak belum pernah
dapat dipukul atau berkelahi waktu ngamanin? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya sebelumnya. Iya. Di Bapak itu. Jadi dengan hari ini sudah berapa hari Bapak meninggal? 4 hari. Ini hari yang keempat. Ada tahlil biasa di rumah. Tahlil biasa, alhamdulillah Bapak antusias warga. Terus yang kenal sama Bapak datang sehingga membeludak. Doa dari semua pihak yang membeludak, alhamdulillah. Iya. Ya Teh, saya menyampaikan duka pada Teteh dan keluarga. Sebagai gubernur saya berucap terima kasih. Ada warga Jawa Barat